Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat semuanya, para pecinta dunia tosan aji dimanapun anda berada. Nah sobat, ini adalah menjawab dari beberapa pertanyaan yang akhir-akhir ini juga muncul kembali, yaitu ingin mencari pusaka-pusaka yang bagus tetapi maharnya terjangkau. Nah tenang saja, di sini saya sudah menyiapkan 5 buah pusaka sobat. Ini adalah 5 buah pusaka yang bagus tetapi maharnya terjangkau, edisi tanggal tua, edisi akhir bulan. Nah seperti apa sih wujud dari kelima buah pusakanya? Kita akan mereviewnya bersama-sama. Baik sahabat WMC, langsung saja kita akan melihat seperti apa sih wujud dari kelima buah pusakanya. Ini adalah edisi akhir bulan atau edisi tanggal tua. Pusakanya insya Allah adalah pusaka bagus, warangkanya bagus tetapi maharnya terjangkau, edisi turun harga. Nah sobat, untuk di pusaka yang pertama ini dia memakai warangka Gayaman Solo dari kayu telesium nginden sobat. Nah ngindennya pun juga kalau anda lihat ini ngindennya bagus banget. Pusaka ini warangkanya memang sudah sangat tidak layak banget. Itulah kenapa terus saya ganti warangka baru sobat. Nah, memakai pendok selorok kemalu merah. Pusakanya ini insya Allah tidak ngisin-ngisini. Pusakanya bagus dan juga sangat layak untuk dijadikan sebagai sebuah koleksi. Kita akan melihat seperti apa wujud dari pusakanya. Nah ini adalah dapurnya, dapur Anoman, salah satu dari jenis dapur yang langka. Nah ini adalah dapur Anoman, dan untuk di pamornya sobat adalah pamor rambut sinure atau pamor merambut. Nah untuk dibilah pusakanya masih tergolong utuh. Warangka dari pusaka ini memang tidak layak, itulah kenapa akhirnya terus saya ganti warangka baru sobat. Dan setelah diganti jadinya tambah bagus seperti ini. Jadi warangkanya bagus, pusakanya pun juga bagus, tetapi maharnya terjangkau. Silakan nanti jika di antara sobat ada yang mencari atau ada yang tertarik dengan pusaka dengan dapur Anoman, ini adalah salah satu dari jenis dapur yang agak langka keberadaannya di dunia tosan aji. Nah ini adalah dapur Anoman dengan pamor merambut atau pamor rambut sinure. Ini adalah pusaka pertama di episode kita edisi tanggal tua atau akhir bulan. Kita lanjut untuk di pusaka yang kedua. Nah pusaka yang kedua ini termasuk dari jenis pusaka atau dapur primadona sobat. Memakai warangka ladrang Solo. Nah ini seperti ini. Dan warangka ini adalah warangka gawannya. Jadi tidak saya ganti karena untuk di warangkanya masih bagus. Kita akan melihat seperti apa wujud dari pusakanya. Nah ini adalah pusaka dengan dapur jalak sangu tumpeng, salah satu dari jenis dapur favorit di dunia tosan aji. Nah untuk di pamornya sendiri ini masuk di pamor uler lulut. Jadi kalau anda melihat untuk dia bulatan-bulatannya, tetapi dia tersambung sahabat, bersambung satu sama lainnya. Nah ini setelah diwarangi jadinya pamornya terlihat. Karena waktu saya dapatkan ini untuk di pusaka ini masih apa ya, pemiliknya bilangnya memang sudah warangan, tetapi warangan lama, jadi sudah beberapa tahun gitu. Nah dan tertutup dengan minyak. Nah minyak dari pusakanya beliau. Tapi kalau untuk di saya yang seperti itu biasanya langsung akan saya warangkan ke tukang warang saya. Nah, ini setelah diwarangi jadinya seperti ini. Ini adalah dapurnya, dapur jalak sangu tumpeng. Dan untuk di bagian gonjongnya ini juga ada pamornya sobat, yaitu pamor Mas Kumambang. Nah ini adalah salah satu dari 5 jenis dapur pusaka yang konon katanya wajib dalam tanda kutip dimiliki oleh para pecinta tosan aji. Selain dari dapur brojol, tilam upih, tilam sari, dan juga jalak ngure, harus juga punya jalak sangu tumpeng. Menurut beberapa orang seperti itu sobat. Nah ini adalah wujud dari pusakanya, jalak sangu tumpeng berpamor uler lulut. Baik sobat, kita akan lanjut untuk di pusaka yang ketiga. Nah pusaka yang ketiga ini pun juga tidak kalah bagusnya. Dapurnya ini insya Allah adalah dapur tilam upih sobat. Ini pun juga menjadi salah satu dari 5 jenis dapur pusaka yang konon katanya wajib dalam tanda kutip dimiliki oleh para pecinta tosan aji. Nah untuk diwarangkannya memakai warangka Gayaman Solo, estimasi kayu Trembalu Gandar Iras ini sobat. Memakai pendok blewah kemalu merah.
Kesannya bersih, glowing, dan juga nampak meriah ya ini. Kita akan melihat seperti apa wujud dari pusakanya. Nah, pusaka dengan dapur tilam upih ini di dalam dunia tosan aji banyak sekali peminatnya sobat. Sama halnya dapur brojol dan juga sabu inten dan juga jalak sangu tumpeng. Itu memang banyak banget peminatnya. Jadi apa ya, bisa dikatakan ini salah satu dari jenis dapur primadona. Nah ini, coba Anda amati untuk dibilah pusakanya sendiri. Di bagian pinggirnya ini dia warnanya agak kehijauan ya, daripada di bagian tengah bilanya. Kalau di bagian pinggirnya ini dia agak kehijauan. Pamornya adalah pamor banyu mili sobat. Ini adalah pamor kerejekian. Dapur tilam upih untuk kesejahteraan atau kerahayuan dalam keluarga atau dalam kehidupan. Sedangkan untuk di pamornya adalah untuk pamor-pamor kerejekian sobat. Nah ini insya Allah untuk di pusakanya sangat layak untuk dijadikan sebagai sebuah koleksi. Bagus banget ini. Nah ini adalah pusaka yang ketiga sobat. Kita lanjut untuk di pusaka berikutnya. Nah ini pun juga untuk di maharnya terjangkau. Jadi sangat terjangkau kalau untuk yang ini. Ini untuk di warangkanya juga sama, masih Gayaman Solo. Estimasi dari kayu Timoho kalau menurut saya sobat. Dan ini warangkanya warangka lamen. Kita akan melihat seperti apa wujud dari pusakanya. Nah ini adalah wujud dari pusakanya ini sobat. Nah ini untuk di dapurnya sendiri masuk di dapur sempaner. Nah untuk di pamornya ini kalau Anda melihat, ini pamornya kalau di dalam keterangan dari pemiliknya, konon katanya pamornya Satrio Pinayungan. Karena di bagian ujung dari pamornya yang ini, yang sodo lanang ini, dia semacam kayak ada mata kailnya. Nah ini. Nah kalau untuk saya ini kayak perpaduan dari dua pamor ya. Jadi yang pertama adalah pamor sodo lanang. Lalu yang kedua di bagian pinggir-pinggirnya ini seperti kayak pamor merambut atau pamor rambut sinure. Jadi kalau menurut saya, dalam pengamatan saya, ini ada dua pamor atau kombinasi dua pamor. Yang berada di tengah ini dia pamornya adalah pamor sodo lanang. Nah sedangkan di bagian pinggir-pinggirnya ini pamornya adalah pamor merambut atau rambut sinuri. Nah, ini adalah salah satu dari jenis pusaka unik kalau menurut saya. Nah, ini adalah pusaka yang keempat di episode kita kali ini, episode keris bagus dengan mahar terjangkau edisi akhir bulan. Oke, ini adalah pusaka yang keempat. Nah pusaka yang terakhir ini sobat. Nah ini pusaka yang terakhir ini pun juga untuk di dapurnya adalah dapur sempaner juga. Kalau untuk di warangkanya kemarin ini dari kayu apa ini ya? Saya lupa. Kita akan melihat seperti apa wujud dari pusakanya ini sobat. Nah ini adalah wujud dari pusakanya. Ini pamornya dia unik karena berada cuma di bagian sor-sorannya. Nah ini adalah pamornya pamor pusar atau pamor kul buntet. Nah dia berada di bagian sor-sorannya saja. Dan untuk di bentuknya sobat, biasanya itu saya juga mempunyai dari beberapa koleksi pamor kul buntet, itu dia agak besar. Nah dia di bagian sor-soran tetapi agak besar. Tetapi kalau untuk yang ini dia kecil mungil berada di bagian sor-soran. Nah ini coba Anda amati, ini memang bentuknya seperti ini sobat. Saya pun juga ada satu lagi yang pamornya pamor pusar atau kul buntet seperti ini, ya memang bentuknya kecil juga ada, yang besar pun juga ada. Nah kebetulan saya memiliki, kalau yang kecil itu ada dua kalau nggak salah. Salah satunya adalah di keris ini. Nah ini. Nah, monggo mungkin di antara sobat ada yang tertarik dengan pusaka ini, karena untuk di pamornya ini termasuk dari jenis pamor yang unik ini. Jadi bentuknya dia kecil mungil berada di bagian sor-soran dari bilah pusakanya. Oke sobat, mungkin untuk di video ini cukup sekian. Saya berterima kasih sekali lagi kepada Anda yang sudah menonton video ini mulai awal hingga akhir. Mudah-mudahan video ini bisa sedikit menambah pengetahuan dan juga wawasan, khususnya bagi Anda para pecinta tosan aji pemula. Marilah kita bersama-sama untuk mengenal, mencintai, merawat, dan juga melestarikan tosan aji Nusantara, karena kita adalah pewaris dari budaya ini. Wong Jawa ojo nganti ilang Jawani. Orang Nusantara harus berani untuk punya pusaka. Apabila ada kesalahan dan juga ada kekurangan dalam saya menyampaikan uraian ini tadi, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya.
Dari saya cukup sekian. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.